Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah, khususnya kelas 12 IPS. Ketemu lagi hari ini kalian dengan Bu Yanti. Hari ini Bu Yanti akan membawakan materi tentang sejarah peminatan kelas 12 dengan tema dan topik ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Nah, anakku sekalian, dilihat. Iya. Nah, ini adalah bentuk daripada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang hari ini akan Ibu jelaskan mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, jika kita melihat kompetensi dasar yang ada, kompetensi ini merupakan kompetensi perampingan untuk materi kita sejarah peminatan di semester ini pada kurikulum pandemik ya. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anakku, kita masuk dengan materinya tentang dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke. Nah, apa itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri memiliki arti tersendiri. Ilmu itu sendiri dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma etika. Ilmu diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan didapatkan dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Nah, jika ilmu pengetahuan, rumus, dan teori, sedangkan teknologi merupakan praktek terapan dari rumus dan teori itu, atau rumus dan teori dari ilmu pengetahuan itu. Nah, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan saat ini kita sudah berada di era globalisasi. Teknologi itu sudah merupakan tantangan untuk kita semua, baik untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk kita di dunia pendidikan, semua sudah merupakan tantangan. Jadi kalau kita tidak tidak mau berinovasi, tidak mau memahami tentang teknologi itu, maka kita akan terbelakang di zamannya. Oke anak-anakku, next. Nah, ini hanya gambar saja, ya. Kita lanjut lagi anak-anakku. Oke. Nah, teknologi yang sebenarnya itu merupakan alat bantu. Eksistensi kemampuan diri manusia telah menjadi kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar karena ditopang oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang semakin tinggi, teknologi juga menjadi pengaruh bagi kehidupan manusia. Masyarakat yang kurang kemampuan teknologinya itu cenderung hanya mampu bereaksi terhadap dampak dan oleh kecanggihan teknologi itu sendiri. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknik, dan yang berarti pekerjaan, dan logos yang berarti suatu studi, peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan dari berbagai cabang industri. Oke anak-anakku, ini salah satu bentuk daripada iptek itu sendiri. Kalau kita lihat di sini berarti ada komputer, kemudian juga ada HP dan lain sebagainya yang bisa connect dengan siapa saja di seluruh dunia. Kita bisa chat, bisa share. Ya sama seperti saat ini ya, Ibu menggunakan video pembelajaran yang bisa ditonton oleh semua orang di seluruh dunia. Ini juga adalah bagian daripada teknologi di era globalisasi. Oke, anak-anakku, kita lihat lagi. Nah, menurut ahli Prayitni dalam Ilyas 2001, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu, mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Mardianto 1993, teknologi adalah suatu perilaku produk informasi dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu atau seluruh warga masyarakat.
Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi pun tidak ada. Nah, bagaimana perkembangan teknologi dalam abad ke-20 ini di era globalisasi? Oke, kita bisa lihat. Ya, ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sinar laser. Nah, sinar laser di sini adalah suatu akronim atau kependekan dari Light Application by Stimulate Emission of Radiation. Penguatan cahaya melalui emisi radiasi yang dirancang. Nah, sinar laser ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai alat pemotong atau alat operasi mikro. Teori dasarnya telah dikemukakan oleh Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955, dan pada tahun 1951 seorang ahli fisika Amerika melakukan eksperimen dengan menggunakan gelombang mikro sebagai energi yang diperkuat. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Ini bagian daripada sinar laser, ya, sinar laser yang sudah dikembangkan dalam bidang kedokteran, bisa mengobati operasi mikro, ya, kemudian juga bisa sebagai alat pemotong, ya, dalam bidang kedokteran. Oke, ya, kita next. Ya, yang berikut adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, reaksi nuklir pertama yang telah dilakukan secara berkesinambungan itu sudah terjadi pada tahun 1942. Setelah digunakan sebagai senjata berupa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat Amerika menyerang Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942, Amerika sudah menggunakan bom atom atau tenaga nuklir ini, ya. Kemudian energi nuklir ini juga digunakan sebagai sumber energi listrik. Negara Amerika sudah mulai membangun reaktor nuklir pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 1951. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan bagian daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita bisa lihat tabung-tabungnya, ya. Tabung-tabung gas nuklirnya ini adalah bagian daripada gambar-gambar yang Ibu ambil supaya kalian semua bisa memahami bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir yang dikembangkan di negara-negara maju, negara-negara yang sudah canggih, ya. Kemudian serat optik. Serat optik itu mempunyai keistimewaan, yaitu dapat membengkokkan jalannya cahaya. Sebagaimana yang kita ketahui, jalan cahaya bergerak dengan satu garis lurus. Serat optik yang bersifat fleksibel atau filamen plastik transparan yang memancarkan cahaya melalui serangkaian pantulan internal. Menurut ahli John Tyndall, ahli fisika Inggris 1870. Kapan dia menempatkan dalam sebuah endoskop, yaitu instrumen optikal yang digunakan oleh para dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam tubuh manusia. Jadi serat optik ini juga dipakai dalam bidang kesehatan, juga bisa dalam bidang informasi komunikasi juga bisa. Pada tahun 1970 digunakan untuk mengirim telex atau telexphone dan sinyal televisi kabel dengan efisiensi daripada kabel logam. Nah, anak-anakku, kalau serat optik ini, kalau di Banda Neira ini kan sudah biasa, ya. Kita menggunakan Indohome, kita menggunakan wifi di mana-mana, internet juga di jalan-jalan, semuanya itu semua berkat adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang serat optik ini, sehingga kita sudah gampang dalam menggunakan teknologi ini. Contohnya saja seperti sekarang ini, ya, Ibu menerangkan melalui media pembelajaran videonya langsung menggunakan wifi, yang wifi-nya itu kita tahu dari serat optik itu tadi. Nah, ini bentuk-bentuk serat optik atau kabel serat yang untuk telekomunikasi dan informasi, ya. Dan kabel-kabel ini bisa menghubungkan kita ke seluruh dunia, bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Ini adalah satelit komunikasi.
Nah, satelit komunikasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita karena membuat komunikasi menjadi global itu wajar dan mudah. Radio, televisi, kemudian yang dilakukan melalui satelit pertama pada tahun 1957 dan kemudian dikembangkan tahun 1942 oleh NASA dan telah meluncurkan satelit komunikasi komersial pertama Telstar 1 ya. Nah, ini Anda lihat satelit yang dikembangkan ya di Amerika dan Rusia. Sekarang ini juga kita Indonesia sudah menggunakan satelit komunikasi seperti ini. Ya, anak-anakku sekalian, dampak daripada perkembangan teknologi pada masyarakat. Nah, kalau kita lihat perkembangan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ternyata membawa dampak pada industri. Lahirnya teknologi itu berdampak pada industrialisasi dengan menggunakan mesin. Dan mesin-mesin yang berbahan dasar besi diciptakan di Inggris pada tahun 1780 itu menjadi fenomena yang disebut dengan revolusi industri. Di bidang pertekstilan, perkembangan iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat. Ya, kita lihat mesin-mesin tadi itu sudah menggantikan tenaga-tenaga manusia. Itu yang terjadi pada revolusi industri tahun 1780 di Inggris. Oke, kita lihat lanjut. Ya. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik sekarang telah menggunakan robot dan perangkat mesin yang telah mengalihkan fungsi manusia dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitu juga dengan ditemukannya kapasitas komputer yang telah menggeser kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Anak-anakku sekalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat kesehatan, kebahagiaan, immoralitas, kemudian juga sumbangan ilmu pengetahuan terhadap peradaban manusia itu tidak dapat dipungkiri. Namun manusia juga tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bisa mendatangkan dampak yang negatif terhadap manusia itu sendiri. Jadi iptek ini punya pengaruh besar terhadap kesehatan, kemajuan manusia, ya, kecepatan dalam pekerjaan, tapi juga dia bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif terhadap manusia itu sendiri jika manusia salah dalam menggunakan dan menerapkan iptek dalam kehidupannya. Oke, ini Anda bisa lihat anak-anakku, ini robot-robot yang diciptakan oleh para ahlinya. Dan robot-robot ini juga bisa membantu tenaga-tenaga manusia lebih cepat pekerjaannya, ya. Kemudian ini salah satu inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa lihat laptop. Kemudian laptop ini saat ini sudah dipakai oleh anak-anak di seluruh Indonesia, sampai dengan kita di Banda Neira sudah belajar secara daring. Anak-anak semua sudah memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Insya Allah teknologi yang ada ini kita manfaatkan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat lagi untuk kemajuan dan kemaslahatan umat, ya. Nah, kita lihat lagi dampak positif. Yang pertama ini kita berbicara tentang dampak positif bidang informasi dan komunikasi. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak positif di bidang informasi dan komunikasi, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat, ya. Beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan adalah yang pertama itu mempercepat dalam mendapatkan informasi yang akurat, terbaru di dunia belahan manapun. Jadi apapun yang terjadi di Amerika, di Belanda, di Jakarta, kita di Banda Neira ini hanya 1-2 menit kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua, mempercepat sarana berkomunikasi melalui handphone. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Inggris, saudara-saudara kita yang ada di Belanda, saudara-saudara kita yang ada di Makassar, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, di Kalimantan, di Irian, di Maluku, dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya itu dipercepat dengan sarana berkomunikasi lewat handphone. Kita bisa chat, kita bisa messenger, ya, kita juga bisa bertatap muka langsung dengan video call dengan saudara-saudara kita yang hidupnya berjauhan.
Kemudian dengan informasi dan komunikasi ini kita juga mendapatkan pelayanan bank yang lebih baik. Pelayanan bank yang lebih baik itu contohnya kita kadang tidak lagi transfer harus ke bank, kita harus ambil uang langsung ke bank. Kita mau transfer, kalau memang HP kita juga bisa terisi dengan SMS banking, atau kita bisa pakai Brilink, kita juga bisa mengirim uang lewat SMS banking atau Brilink tadi. Ya, anak-anakku sekalian, jadi sudah canggih biar dimanapun kita berada, di situ kita bisa mendapatkan sinyal internet dan kita juga bisa bertransaksi kepada orang lain cara yang lebih cepat dan lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuk handphone yang dipakai oleh masyarakat saat ini ya. Masyarakat sudah menggunakan handphone Android, dan handphone Android ini yang berperan penting di saat ini, apalagi di masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring itu kita sudah menggunakan HP seperti ini. Kalau kita menggunakan HP yang seperti dulu-dulu, HP-HP yang belum terkonek dengan internet, maka kita tidak bisa mempelajari. Kita hanya bisa menelpon atau berkomunikasi kepada sesama keluarga dan teman, tapi kalau untuk belajar dan lain sebagainya kita harus menggunakan HP Android ya, supaya terhubung langsung dengan internet. Oke, baik anak-anakku, langsung lagi kita masuk pada dampak negatif. Nah, tidak semua iptek itu memberikan dampak positif kepada manusia, tapi juga ada dampak-dampak negatifnya. Nah, pemanfaatan jasa komunikasi oleh teroris. Jadi kadang juga teroris kejahatan itu bisa memanfaatkan jasa komunikasi, ya baik melalui media-media sosial, kemudian juga melalui situs-situs perbankan dan lain sebagainya bisa dipakai oleh pihak teroris ya. Kemudian penyalahgunaan informasi dan situs tertentu yang dapat di internet oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kadang-kadang juga berita-berita hoax itu bisa dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka dan kerugian buat pihak-pihak yang tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Contoh, melalui internet bisa mengetahui tes psikologi atau tes kejiwaan seseorang, itu bisa diketahui. Kecemasan teknologi juga sebagai contoh, kerusakan komputer, misalnya kita lagi membuat video nih, kita lagi online nih, tiba-tiba terserang virus, atau kita lagi membuat suatu bahan pembelajaran, atau kita lagi membuat suatu materi, tiba-tiba terserang virus yang oleh flash disk dan lain sebagainya, menyebabkan hilangnya berbagai file yang kita butuhkan dan sangat penting, sehingga menimbulkan stres juga bagi sang pemakai. Karena apa? Karena teknologi tadi. Jadi kalau misalnya waktu dulu kita tidak terlalu stres seperti sekarang ya, kalau sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi juga dampak negatifnya bisa membuat semua orang menjadi stres kalau kita juga misalnya salah dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Oke. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang ini dampak positif bidang ekonomi dan industri. Iya. Nah, dampak positif bidang ekonomi dan industri, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, jelas. Ya, karena mempercepat, maka tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan, ya. Sudah kita menggunakan tenaga mesin yang mempercepat prosesnya. Terjadi industrialisasi, ya, pabrik-pabrik semakin canggih dengan mesin-mesin yang canggih, produktivitas dunia industri semakin meningkat, jelas. Kalau waktunya dipercepat, maka proses distribusi barang juga semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Ya jelas ya, di masa sekarang ini kita dituntut untuk bisa melewati tantangan teknologi ini. Semua pekerja harus memiliki skill, harus memahami tentang teknologi. Kalau kita tidak tahu tentang teknologi, kita tidak paham tentang teknologi, maka kita akan terbelakang dan kita tidak dipakai di mana-mana. Kemudian kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Ya, contohnya seperti saat ini juga tenaga kerja sudah contohnya seperti Bu Guru sekarang ini ya, pembelajaran manual tidak lagi kita gunakan, tapi kita sudah menggunakan tenaga pembelajaran secara online ya, sebagaimana di negara-negara maju sudah dari dulu mereka terapkan. Bidang kedokteran juga kemajuan ekonomi
mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Jadi karena teknologi ini, maka bidang-bidang kedokteran bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang dulunya tidak bisa terdeteksi, sekarang sudah bisa langsung terdeteksi oleh bidang kedokteran, sehingga bisa dicari solusi atas penyakit-penyakit yang tidak bisa terdeteksi itu, bisa dicari alternatif pengobatannya. Oke, nah ini adalah contoh daripada pabrik-pabrik industri yang melibatkan tenaga manusia, tapi juga melibatkan tenaga mesin. Jadi manusia tidak terlalu banyak diperlukan di sini, tapi mesinnya yang lebih banyak. Mereka sudah bekerja di tempat-tempat yang lebih canggih lagi ya dalam bidang perindustrian. Selanjutnya, anak-anakku, ya kita lihat di sini dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, ya, terciptanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jelas itu ya. Jadi tenaga kerja yang diperlukan adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pemahaman tentang teknologi. Tenaga kerja yang betul-betul mempunyai pendidikan dan mutu yang berkualitas. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ya, kebanyakan kalau sekarang remaja-remaja, para orang tua mungkin ya, pembelian sekarang sudah secara online. Jadi kalau kita melihat ada gambar-gambar barang-barang dagangan di media sosial, langsung kita sudah tertarik. Jadi sifat-sifat konsumtif itu lebih banyak kita ke situ ya, karena pengaruh daripada era globalisasi ini. Sehingga padahal yang kita butuhkan atau yang kita perlukan tidak seperti itu. Cuma karena kita mau berkompetisi di era globalisasi sehingga melahirkan atau kita bersifat yang konsumtif terhadap hal-hal seperti itu, boros. Kemudian kadang juga kita memiliki mental yang instan ya. Nah, kemudian ini adalah bidang sosial dan budaya. Nah, bidang sosial dan budaya ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positif bidang sosial dan budaya itu yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kalau kita lihat di globalisasi saat ini, pekerjaan pria dan wanita itu semua sudah pada sama, tidak ada perbedaan lagi. Di situ juga pekerjaan pria, di situ juga ada pekerjaan wanita. Ya, jadi emansipasi wanita sini sudah sangat besar sekali karena para wanita sekarang sudah diprioritaskan dalam pekerjaan-pekerjaan yang oleh pria sebenarnya hanya, kalau zaman dulu hanya pria saja, tapi sekarang ini wanita sudah bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan pria, dan pria juga sudah bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan wanita. Meningkatkan rasa percaya diri, ya, tekanan kompetensi yang tajam dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin dan tekun. Jadi kalau kita tidak berdisiplin juga, kita tidak tekun, maka kita akan selalu salah dalam melakukan aplikasi internet maupun teknologi itu. Jadi kita harus betul-betul disiplin dan tekun sehingga apa yang kita kerjakan menghasilkan hasil yang positif. Oke, anak-anakku, juga ada dampak negatifnya bidang sosial dan budaya. Yang pertama, terjadi kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Ini jelas ya. Sekarang remaja-remaja sekarang ini nilai-nilai etika, sopan santun itu sudah mulai berkurang. Saya tidak tahu, mungkin karena ini pengaruh globalisasi ya. Jadi kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar itu sudah semakin jauh sekali karena mungkin dengan pengaruh globalisasi dan teknologi ini. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat ya. Banyak anak-anak menggunakan fasilitas teknologi ini atau internet ini dengan hal-hal yang kurang benar, sehingga bisa membuat anak-anak ini menjadi depresi sendiri dan stres sendiri. Kemudian juga disalahgunakan dengan hal-hal yang menurut saya tidak begitu baik karena banyak menyimpang daripada yang sebetulnya yang harus mereka lakukan. Semakin melemahnya nilai gotong royong serta tolong menolong membuat susahnya tercipta kesatuan sosial. Yang jelas ya, karena masing-masing sudah bersifat individualisme.
Individualisme contohnya saja kalau misalnya kita di sekolah, masing-masing sibuk dengan HP-nya, masing-masing sibuk dengan komputer masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing. Jadi satu dengan yang lainnya dirasakan sudah sulit untuk saling membantu. Tapi ini yang sebenarnya yang salah, ini yang harus kita rubah ya. Kita sebagai generasi Indonesia, generasi bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong royongan ya, nilai-nilai kesatuan itu harus menjunjung tinggi sebagaimana semangat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948. Pola interaksi manusia juga berubah ya, jadi interaksi antar satu dengan yang lainnya. Kadang kita bisa berteman di media sosial, di FB, Instagram, dan sebagainya. Tapi ketika bertemu di jalanan kita mungkin tidak lagi bertegur sapa, tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi salaman dan sebagainya. Nah ini yang terjadi dampak-dampak negatif seperti ini di era globalisasi atas pengaruh iptek tadi. Oke, kita balik dulu ya. Ya, ini bentuk-bentuk pekerjaan ya, pekerjaan wanita, pekerjaan pria juga sama. Yang di sini bidang pendidikan. Nah, dampak positif bidang pendidikan ini munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Memang betul, guru bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Anak-anak semuanya bisa belajar dari Mr. Google. Mengetik apa saja di Google, Google akan memberikan jawaban. Tapi etika, kesopanan, tata krama, sopan santun, pembinaan, akhlak itu semua ada pada guru. Google tidak bisa memberikan itu. Jadi guru punya tugas selain memberikan pemahaman materi, guru juga punya tugas untuk mendidik dan membina anak-anak generasi saat ini ya. Jadi media massa itu khususnya mesin elektronik itu sebagai ilmu ya. Di Google mau tanya apa saja, pembelajaran terkait dengan materi A, materi B, materi C semuanya sudah tersedia di Google. Yang kedua, ini munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti ini. Jadi siswa belajar dari rumah sudah bisa melihat bu guru menerangkan. Walaupun bu gurunya menerangkan dari sekolah atau dari rumah, bisa kita pakai Zoom, bisa juga kita membuat video-video, kita kirimkan kepada anak-anak. Jadi semuanya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, metode-metode pembelajaran yang baru seperti saat ini ya. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos internet. Contohnya seperti saat ini ya, di masa pandemik ini kurang lebih sudah 7 bulanan ini kita belajar secara daring, kita belajar dari rumah, siswa dari rumah belajar bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online, sehingga Bapak Ibu guru juga sudah bisa mengirimkan tugas dan materinya lewat materi-materi online yang bisa didapatkan anak-anak lewat HP saja dari rumah. Oke, saya rasa mungkin itu dampak positifnya. Kemudian ada juga ya ini, anak-anak sudah mulai belajar, contohnya ya, anak-anak kecil semuanya sudah memahami apa itu komputer, ya sudah lebih banyak dipelajari pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, bisa langsung dari Google dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya pengaruh iptek dalam kehidupan manusia. Kemudian juga kita bisa lihat di sini bidang politik. Nah, bidang politik ini dampak positifnya yang pertama itu timbulnya kelas menengah baru. Ya. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga, di bidang politik internasional terdapat kecenderungan tumbuh kembangnya regionalisme. Yang keempat, perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya di bidang inovasi masyarakat yang telah menikmati inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir di abad 20 ini. Ya, ini pasti ya, ini dampak positif di bidang politik. Nah, kemudian dampak negatifnya. Dampak negatifnya di sini kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude, tes yang dapat diakses melalui compact disc. Kemudian penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya dampak negatif ya. Dampak negatif di sini terjadi perubahan tata nilai.
adanya kesenjangan sosial, kemudian merosot dan rusaknya lingkungan alam. Akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana telah menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan alam, bahkan juga mulai timbul kerusakan lingkungan alam. Di antaranya merosotnya kualitas lingkungan alam adalah kemerosotan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, perencanaan oleh limbah dan bahan berbahaya, meningkatnya lapisan gas CO2 dan kenaikan suhu buminya, adanya hujan asam, kemudian juga terjadi lubang lapisan ozon. Nah, ini merupakan dampak-dampak negatif daripada iptek itu sendiri. Kemudian kita next, ya, kita lihat di sini, ya, kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir saat ini di abad 20-an, anakku sekalian, abad 20, abad 21 dan seterusnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menutup kemungkinan mengembangkan persenjataan canggih. Persenjataan canggih ini termasuk senjata kimia dan nuklir yang membahayakan kehidupan manusia. Berkembangnya kenakalan remaja, kriminalitas remaja, perkembangan dan penerapan iptek telah mendorong terjadinya globalisasi. Dengan berbagai macam media, setiap orang termasuk remaja muda terkena pengaruh nilai-nilai budaya lain, termasuk tingkah laku kekerasan, termasuk televisi, media yang sangat besar pengaruhnya khususnya para remaja. Untuk itu anak-anakku sekalian, kita sudah melihat dari penjelasan pertama Ibu sampai dengan yang terakhir ini. Semoga dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang dampaknya bagi kehidupan manusia, kita bisa mensikapi kemajuan teknologi ini dengan hal-hal yang positif. Nilai-nilai kepedulian terhadap sesama, nilai-nilai etika, moral, akhlak yang baik, itu yang harus diutamakan ya di zaman saat ini. Kita bisa saja belajar melalui internet, kita bisa saja belajar bertanya tanpa guru melalui Google, tapi apakah itu bisa menjamin akhlak dan tingkah laku kita ke depan, moral yang baik? Tentu tidak, karena di tangan gurulah para generasi muda ini akan dibentuk karakternya menjadi anak-anak yang insya Allah berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian anak-anakku sekalian, materi Ibu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, dan semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita di alam yang penuh dengan transparansi globalisasi ini, kita tetap istiqomah dan tetap terus berjuang untuk mendapatkan yang namanya dengan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirat. Oke anak-anakku, sekian dulu video dari Ibu hari ini. Kita akan tunggu lagi video-video berikutnya. Jangan lupa anak-anakku tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.